cerdas dan khususnya dengan penuh dedikasi hingga universitas yang kita cinta ini mampu meraih predikat tertinggi dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Capaian ini bukanlah hasil yang datang tiba-tiba, ini adalah buah dari komitmen yang panjang yang telah kita rawat sejak pendirian Jayabaya oleh almarhum Profesor Muslim Taher pada tahun 1958. Semangat beliau untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif, berkualitas, dan berdampak sosial masih menjadi nafas yang membimbing setiap langkah kita hingga hari ini. Akreditasi unggul bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas jaringan kerjasama, memperkuat riset dan inovasi, serta memastikan bahwa lulusan Jayabaya hadir sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Mari kita jadikan perhelatan ini sebagai pemicu semangat, bukan hanya untuk mempertahankan reputasi, tapi untuk terus menorehkan prestasi yang lebih tinggi demi Indonesia yang cerdas, adil, dan beradab. Akhir kata, saya ucapkan selamat atas pencapaian ini dan semoga Universitas Jayabaya senantiasa menjadi pelita ilmu pengetahuan dan kebajikan bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bu. Baik, saya ingin menyambung apa yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi. Namun secara konseptual nanti rilis yang dari saya ini saya sampaikan kepada Anda sebagai pers ya, untuk bisa dibagi-bagi supaya jadi rujukan gitu ya. Nah kemudian saya ingin berimprovisasi untuk bisa memberikan tambahan gitu ya. Yang pertama adalah tentu kita mengapresiasi semua komponen yang memberikan dukungan penuh kepada Universitas Jayabaya di dalam masa kepemimpinan kami sebagai rektor, bisa membawa Universitas Jayabaya ini memperoleh akreditasi unggul ya, dengan berbagai macam catatan-catatan. Itu satu. Yang kedua, konsekuensitas keunggulan ini itu ditantang oleh ya, sebuah visi dan misi yang telah kami buat untuk kami laksanakan di masa yang akan datang ya, bahwa sesungguhnya visi dan misi ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah teaching university ya Ibu ya, teaching university, agar ya proses dalam beberapa tahun ini kita bisa mendekati ya universitas-universitas yang paling tidak setingkat di Asia Tenggara ya. Kita sudah tidak memikirkan lagi bagaimana nasional, tapi sudah mendekati internasional di 3 tahun akan datang. Hal yang paling penting adalah tidak juga secara otomatis kalau universitas unggul ini kemudian masyarakat gandrung ya, kemudian datang berboyong-boyong untuk bisa mendaftarkan keluarga, anak atau diri sendiri menjadi mahasiswa di Universitas Jayabaya. Ini ada beberapa faktor yang penting kami sampaikan melalui press conference ini. Yang pertama adalah ya efek keberpihakan pemerintah, ya efek keberpihakan pemerintah terhadap penerimaan mahasiswa baru dengan role model kemandirian universitas, sehingga rekrutmen mahasiswa S1 khususnya itu tidak terbatas diterima los ke dalam universitas negeri. Dan akhirnya ini membawa konsekuensi sehingga mahasiswa itu pilihannya pertama kepada negeri, dan kemudian hampir tidak tersisa. Itu bukan hanya dirasakan oleh Universitas Jayabaya saja, tapi universitas yang lebih kurang 70% jumlah banyaknya di Indonesia. Jadi kalau ada 100%, 70% itu swasta. Anda bisa bayangkan kalau ini sampai terancam gulung tikar dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mentolerir sikap pemanjaan yang sebetulnya tidak kompetitif secara ini, harus dilakukan ya secepatnya
sebagaimana telah ditunjukkan oleh organisasi perguruan tinggi swasta, ya nggak bisa lalu kemudian tiba-tiba nanti kalau sudah jadi bencana yang universitas yang 70% ini baru ambil tindakan. Ini saatnya universitas harus mengambil tindakan untuk tidak memanjakan universitas negeri, sehingga tidak ada sisa lagi bagi universitas swasta menampung mahasiswa-mahasiswa yang fresh, ya, fresh graduate, ya, kemudian otak yang masih segar bisa datang ke sini. Itu yang saya appeal untuk bisa dimasukkan, tolong disampaikan. Gak usah takut lah, jangan persnya yang takut, saya sendiri nggak takut gitu loh. Tolong disampaikan. Nah, oleh karena itu kami akan bersiap, ya, bagaimana bisa memutar manajemen universitas ini sehingga nanti akan tercipta berbagai macam prodi-prodi yang melakukan pendekatan teknologi dan IT ke depan. Ya, mudah-mudahan dalam 6 bulan ini akan kami lakukan perubahan kurikulum untuk melakukan aksi terhadap perjalanan visi dan misi. Kemudian yang kedua, tentu kami akan mempersiapkan bagaimana bisa ditampung oleh unit-unit di universitas, ya, baik dekan maupun unit yang lain bisa mengikuti perjalanan atau cara berpikir atau bagaimana cara melakukan sebuah pengelolaan manajemen universitas ini sehingga proses keunggulan itu bisa kita lakukan secara baik untuk mencapai tujuan pencapaian yang diharapkan oleh visi dan misi. Saya kira itu sebentar sebagai tambahan, nanti akan saya sampaikan kepada Anda semua supaya press conference ini bisa tertulis di apa sampaikan. Ya, terima kasih.